Ini belum tanjakan penggik tapi udah mantap banget. Itu coba. Bener kawan-kawan, ini udah sampai di Sendang Derajat. Jam 8 lewat 8 menit. Di luar perkiraan saya nih. Langsung lega banget. Kawan-kawan, ini udah di warung. Beli Pocari Sweat sama gorengan 20.000 ya. Si perut dulu lah. Gorengannya dikasih garam. Tahu sih ya ini. Tahu asin. Oke kawan-kawan, ini saya udah lanjut lagi menuju puncak ya. Tadi sempat males banget sih mau ke puncak apa enggak. Terus setelah saya pikir-pikir ya udahlah, lanjut aja ke puncak. Celana saya juga udah mulai kering ini. Jam 8:30 ya kawan-kawan. Ini sudah trek nanjak menuju puncak. Tadi habis makan tahu tadi sama Pocari Sweat, seger langsung badannya. Lumayan. Ini beberapa titik jalur tertutup ya, dan lumayan sejuk, mantap. Kalau jalur ke puncak yang dekat Boyem tuh kayaknya lebih terbuka di sana. Setelah dulu teman-teman, sepertinya bentar lagi sih ya bakalan sampai. Saya udah lega banget ya, sekarang udah ketemu orang, udah banyak ketemu orang. Dimana sebelum Sendang Derajat itu saya nggak ketemu orang sama sekali kan. Lega banget rasanya. Feeling saya ini sih dibanding minggu kemarin lebih ramai minggu kemarin kayaknya ya. Bener kawan-kawan, udah nyampe nih. Bukan. Tinggal belokan dikit. Oke kawan-kawan, ini udah jam 8.45 menit sampai di puncak ya. Bener ternyata lebih ramai minggu kemarin. Wah itu mantap banget kan kawan, langitnya bisa segaris. Kelihatan jelas ya garisnya itu. Aku ngarepe celuk yang. Oke kawan-kawan, ini udah di puncak ya, udah explore ke Geger Boyo tadi juga. Nggak nyangka ya teman-teman, bisa nyampe puncak dengan selamat. Tidak ada kendala fisik yang
cukup berarti ya. Semoga aja nanti pas turun sampai base camp juga aman seperti ini. Perjuangan banget sih ini. Setelah ini saya bakalan turun, nggak tahu nanti bakalan masih nge-shoot video apa enggak, tergantung mood saya ya. Oh ya, saya juga mau sampaikan, misalkan kalian menonton video ini kemudian termotivasi pengen solo hiking via Singolangu, saya sarankan jika itu solo hiking pendakian pertama kalian ke Singolangu itu kalau bisa jangan ya. Kalian harus coba solo hiking yang lain dulu, gunung-gunung yang mungkin tidak tinggi banget ya, atau yang treknya tuh jangan yang terlalu panjang. Kalian coba dulu, mungkin kalian bisa coba Lawu via Cemoro Sewu mungkin ya, atau kalian coba gunung-gunung yang nggak terlalu tinggi seperti Perahu mungkin, Andong. Kayak kemarin saya juga pertama latihan tuh ke Gunung Andong, kemudian kedua juga saya lewatnya via Cetho yang pasti ketemu orang karena pasti lumayan rame itu pas weekend. Kalaupun nggak weekend juga pasti ketemu orang itu via Cetho. Sekarang sih mulai rame ya emang ya via Cetho nih. Jangan langsung ngasal ke via Singolangu, bahaya teman-teman. Sebelumnya juga saya udah beberapa kali solo camping ya, 6 kali lebih kayaknya. Jadi mentalnya tuh udah lumayan lah. Ya belum berani-berani banget tapi udah lumayan. Oke gitu dulu teman-teman. Lanjut lagi nanti videonya ke jalur pas turun ya. Entah nanti langsung di pos 4 tempat saya camp atau ini perjalanan turun. Lihat aja nanti ya. Oke kawan-kawan, ini saya udah lewat dari Sendang Derajat ya. Itu masih di belakang warungnya itu ya. Yang saya kira tadi itu pos 5 ternyata warung Sendang Derajat. Oke, ini perpisahan ketemu sama orang-orang ya. Habis ini saya sendiri lagi. Oke, semangat berangkat lur. Kawan-kawan, di depan sana itu ada orang sih, sepertinya bapak-bapak yang sedang nyari kayu ya, bapak-bapak warung di Sendang Derajat itu kayaknya, tapi kurang kelihatan jelas dari sini, di kamera juga nggak kelihatan. Oke kawan-kawan, ini udah jam 10 pas, sampai di mana ya, sebut aja pos 5 ya mungkin ya, karena tidak ada tulisan pos 5, tapi itu ada shelter di belakang situ. Ini view-nya lumayan, ini gumpalan awan ya. Nih coba lihat teman-teman. Jam 10 lebih 9 menit sampai di Bukit Ilalang. Jam 10 lebih 13 menit sampai di pos 4 kawan-kawan. Nih tenda saya nih kena panas ya. Oke kawan-kawan, di sini saya mau makan telur lah paling. Jadi saya itu bawa telur 4 biji ya. 4 biji kan itu biasanya seperempat ya, seperempat kilo. Tadinya saya tuh pengen banget makan di warung tadi. Cuman saya pikir-pikir, wah saya bawa telur, bawa nasi juga. Kalau nggak saya makan, nanti bawaan ke bawahnya itu masih berat kan. Makanya ini 4-4-nya mau saya rebus semua. Terus nanti mungkin saya makan 2 dulu. Yang 2 saya makan saat turun di jalur. Terus untuk beras saya nggak masak nasi ya, soalnya masak nasi itu lama banget, setengah jam lebih. Itu saya bawa nasi buat jaga-jaga aja ya, kalau terjadi apa-apa, misal pendakian saya molor berjam-jam atau mungkin lewat hari yang lain kayak gitu. Makanya saya bawa logistik itu saya lebihin semua, cemilan-cemilan pun saya lebihin. Oke teman-teman, ini istirahat dulu sebentar, nanti langsung lanjut rebus telur. Sambil rebus nanti juga saya bakalan sambil bongkar tenda ya, biar sekalian cepet gitu. Sebelum rebus telur saya mau bikin wedang jeruk dulu ya teman-teman. Saya udah bawa jeruk 1, sayang kalau nggak dibikin, siapa tahu bisa lebih menambah tenaga ya.
Oke kawan-kawan, ini udah jam 11 lewat 16 menit. Saya udah packing itu carrier saya, dan saya mau melanjutkan perjalanan turun. Semoga selamat ya sampai bawah, sampai base camp. Maka baiknya berdoa dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya nggak mau ambil video lagi ya. Saya mau ambil video nanti setelah pos 2 ya, pas di pos 2 atau pas mendekati pos 2 kayaknya saya bakal ambil video lagi. Pokoknya pas di hutan yang rimbun yang lembab itulah, paling di situ nanti saya bakalan ambil video. Karena kalau ambil video dari sekarang, karena repot juga, bikin saya lebih capek dan sensasinya kurang jos kawan-kawan. Sensasinya yang ngeri banget kan pas di hutan yang rimbun itu kan. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti ya. Oke kawan-kawan, ini jam 12 lebih 55 menit. Akhirnya sampai di pos 2 ya, Banyurip. Gila. Seru. Apa ya yang ingin saya sampaikan? Oh ini paling, kalau kemarin kan cuaca tuh nggak bersahabat ya, gerimis tipis-tipis, kabut, terus juga gelap kan. Kalau pas naik tuh bulu kuduk sering berdiri ya, merinding gitu. Tapi kalau ini tadi dari pos 3 menuju pos 2 ini, saya malah merasakannya tuh kayak kagum gitu teman-teman. Kagumnya itu lihat pohon-pohon gede berlumut, kagum aja bagus gitu. Nikmatin, liatin kayak gitu. Suasananya malah berbeda banget sama yang kemarin. Tadinya saya juga agak ngeri pas mau lewat mana tuh, Cemoro Lawang atau apa itu ya. Soalnya kemarin sempat ada sesuatu di situ. Tadi saya ngerinya di situ. Tapi ternyata biasa aja. Alhamdulillah diberi kelancaran lah ini sampai pos 2. Dan minum saya sisa Waris White ini ya, yang tadi saya beli di warung Sendang Derajat. Ini saya mau habisin, habis itu saya mau ambil lagi air ke mata air. Saya mau isi 2 botol kecil ini aja. Yang botol besar tidak saya isi teman-teman. Ini 2 botol kecil yang nanti ngebantu sampai base camp, dan barangkali juga saya butuh minum lagi sampai perjalanan sampai rumah di Semarang. Capek. Terus yang saya khawatirin juga tuh ini kawan-kawan, jalurnya kan banyak tertutup sama dedaunan ya. Bahkan kadang tuh permukaan tanah nggak kelihatan karena penuh sama daun. Kalau kemarin itu kan basah, nah itu takutnya pas turun nanti licin gitu. Nah ternyata pas turun tuh kering semua, udah kering semua, dan rasanya itu malah empuk. Jadi buat jalan itu malah empuk, enak. Buat lari kayak gitu enak. Tapi tadi saya nggak lari-larian ya. Saya lari itu cuman sekali doang tadi pas di atas ini malahan. Sebelumnya nggak pernah lari. Jalan cepet biasa kayak gitu. Soalnya kalau lari-larian takutnya malah kesleo, bisa bahaya nanti malah. Oke kawan-kawan, saya mau ambil air dulu di mata air. Dan dari sini sampai turun, insya Allah bakalan saya shoot ya. Bakalan saya videoin biar kalian juga ngerasain rasanya turun via Simalangu itu kayak gimana. Yang susah ada pohon tumbang itu tadi kawan-kawan. Suasana sekarang sama kemarin, wah, berbeda sangat jauh teman-teman. Ini tadi matahari juga udah masuk kan, cerah banget. Beda banget sama yang kemarin. Sendang Banyurip.
Udah sampai di pos 2 lagi teman-teman. Mau nyemil dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Ngomong-ngomong, telur yang saya rebus di pos 4 tadi, ya saya kan rebus 4 telur tuh. Itu saya makan semua. Soalnya saya pikir-pikir telur itu kan amis ya baunya. Takutnya di perjalanan mengundang sesuatu. Nggak tahu kenapa pikiran saya sampai ke situ. Tapi memang ketika sendiri kayak gini, hal-hal kecil perlu diperhatikan sih. Makasih ya buat kalian yang udah nontonin video ini sampai turun, sampai di pos 2 ini. Bentar lagi kelar, nanti nyampe pos 1 atau mungkin lebih lagi ya. Tapi di akhir-akhir nanti bakalan saya sampaikan ya sedikit-sedikit review lah ya, atau pesan atau kesan atau apalah, pokoknya nanti di akhir saya sampaikan teman-teman. Oke teman-teman, sekarang jam 1:18 saya sudah meninggalkan pos 2 ya, menuju pos 1. Semoga perjalanan turun sampai base camp tetap lancar. Saya udah lega sih, lewat dari pos 3 terus sudah nyampe pos 2 tuh, saya sudah sangat lega. Beda sama yang saya rasain kemarin ya. Oke kawan-kawan, ini jam 1:32 saya sampai di Watu Lapak ya teman-teman. Langsung lanjut turun. Tadi tuh saya masih mikir ya, kok nggak ngelewatin Watu Lapak gitu. Soalnya saya ingat saya tuh di atas pos 2, ternyata di bawah pos 2 ya. Soalnya kan batunya lumayan itu, masa nggak kelihatan gitu kan, ternyata di bawah pos 2. Teman-teman, sampai di jembatan Jomblang Gludek. Kalau kemarin nggak saya shoot kondisinya ini seperti ini kawan-kawan, ini juga udah patah ya, udah lapuk. Ini kemarin licin banget nih, sekarang lebih mending ini. Terus hati-hati sih, soalnya sendiri kalau sampai terperosok ataupun jatuh, wah bahaya. Nah habis jembatan itu tadi naik, berarti kemarin kalau berangkat turun ya. Seperti ini kawan-kawan, kalau cuaca cerah hutannya tuh seperti ini, nggak kayak kemarin ya, gelap kabut. Kawan-kawan, sebenarnya ada trek naik turunnya ya, walaupun sedikit tapi lumayan bikin kaki pegel banget. Mana udah lelah kayak gini masih ada naik turunnya kan. Jadi kalian jangan mengira treknya ini landai terus ya, soalnya kalau shoot di video kan pasti landai itu ya. Mohon maaf udah kehabisan tenaga kawan-kawan, jadi males banget kalau nge-shoot pas naik turun kayak gitu. Ini nyampe di shelter darurat ya kawan-kawan.
berarti masih lumayan jauh ini. Oke, tetap semangat. Ngomong-ngomong, ini ada yang unik kawan-kawan. Pohon yang udah mati, tengahnya berlubang, terus ada tanaman apa ini nggak tahu tumbuh di tengahnya tuh. Keren. Sampai sini daun-daunan masih basah ya teman-teman, tapi nggak licin juga sih, aman. Nah, yang bikin penasaran tuh kayak gini teman-teman, kalau pas jalur belokan kayak gini. Terus pas lihat di depan ada apa gitu kan, bah. Yang kayak gini-gini biasanya saya yang merinding tuh. Sekarang suasananya dingin banget lagi ya kawan-kawan. Sama seperti kayak kemarin, cuman bedanya kalau kemarin kabut dan gelap, ini lebih terang ya, tapi dingin. Daun-daun juga masih setengah basah. Nah, trek yang lurus jauh kayak gini, depannya itu kan nggak kelihatan tuh. Kadang tuh saya berpikiran, nanti di depan gitu, seperti lewatin lorong waktu ya. Apaan sih? Nggak jelas banget omongan saya. Ya pokoknya kengeriannya bentar lagi berakhir kawan-kawan. Ini masih lumayan nih, semoga aja lancar lah. Lumayan juga nih kawan-kawan, belum terlihat pos 1 ya. Mungkin ini karena pos 1 ke pos 2 itu kan landai ya. Nah, jalan saya turun sama jalan saya kemarin naik itu kecepatannya hampir imbang mungkin ya. Beda kan kalau pas trek yang nanjak kayak gitu, otomatis naiknya lama, turunnya cepat. Biasanya kan setengah waktu ya dari trek naik. Ini udah jam 2 lebih 12 menit. Wah, tapi ini di depan udah mulai kelihatan rumput gajahan, tanaman warga sekitar sini ya. Berarti nggak lama. Oh, ternyata udah sampai kawan-kawan nih pos 1 nih. Alhamdulillah, pos 1 kerun-kerun. Oke, langsung lanjut lagi aja kawan-kawan. Kemarin dari basecamp ke pos 1 tuh kurang lebih 1 jam ya. Moga aja nih nanti bisa setengah jam ya. Ternyata lumayan capek. Ini belum jauh dari pos 1 keren-keren tadi. Nyampe sini capek banget. Istirahat dulu. Ini sebenarnya tempat kemarin saya istirahat pertama sih ya, saat naik itu sebelum pos 1. Minum dulu lah. Seperti minum air putih dari kulkas, dingin seger. Waduh kawan-kawan, ini ada perempatan. Itu yang kemarin sana tadi arah yang ke puncak sana ya. Terus ini ada jalan ke sana, tapi ini kayak jalan yang dilalui motor. Setelah saya ingat-ingat, ternyata jalurnya ke sana ya. Pokoknya setelah ini saya harus ketemu plang yang ada gambar tengkoraknya. Kalau salah berarti ya
saya salah, kalau benar berarti emang benar jalurnya sini. Ini sih yang saya takutin, soalnya di awal-awal jalur pendakian cabangnya banyak kan. Nah memang ada petunjuk arahnya buat trek naik, tapi kalau trek turun kan belum tentu. Cuman pasti nggak bakalan nyasar sih, karena kan itu jalur-jalur yang dilalui warga ya, pasti ya nyampe juga. Cuman kan nggak tahu nyampainya tuh lama apa enggak, dan nyampainya tuh nanti di titik mana kan kita nggak tahu ya. Oke, ini coba saya ingat-ingat terus, tetap harus fokus sih. Perempatan lagi, ini anak panah sana, tapi sepertinya yang sini sih. Moga aja bener lah kawan-kawan. Ini bener sih kawan-kawan, saya ingat betul pohon itu, pohon yang itu saya ingat betul itu. Gak tahu pohon apa ya, pohon cemara, tapi daunnya tuh ngebundel-bundel gitu, lucu, unik pohonnya tuh. Kamera saya ketinggalan kawan-kawan, udah jalan jauh banget. Aduh payah nih, udah bener-bener nggak fokus kawan-kawan. Ini udah sampai di tempat lokasi camp para TNI ya, buat latihan mereka. Dan di sampingnya juga ini shelter yang kemarin, yang saya kira pos 1. Dan sampai saat ini saya nggak tahu namanya apa. Itu sekarang bunyi di toilet, bunyi airnya hidup, kemarin mati ya. Oke, saya langsung lanjut saja lah. Wah ini panasnya lumayan nih. Wah ini saya ngerasa lewat jalur yang berbeda saat berangkat kemarin kawan-kawan. Tadi di sana ada pertigaan ya, pertigaan apa perempatan tadi lupa saya. Itu saya ingat, saya kemarin pas naik itu ke kanan, tapi ini disuruh ke arah sini, soalnya tadi ada anak panahnya. Kalau memang kemarin naiknya lewat sana berarti itu dibelok. Kalau kemarin memang lewat sana itu berarti dibelokin ya kawan-kawan. Mungkin jalur yang ini dipakai buat warga sekitar untuk lalu lalang, nyari rumput mungkin ya, atau ngurus ladang-ladang pertanian ini. Soalnya nih jalur motornya jelas banget nih, bekas-bekas ban motor. Aduh kawan-kawan, ini saya malah lewat jalan setapak yang disusun dari batu-batu ya. Gimana ini, benar apa enggak ya? Coba aja lah. Gak ada orang soalnya yang bisa ditanya. Kemarin kan saya ke kiri ya, tadi saya itu turun yang dari lewat kanan ini. Untungnya saya lihat itu pelang itu langsung inget, akhirnya lurus. Soalnya ada lagi jalan yang ke sana kiri ya. Tadi yang saya maksud ada lagi yang ke sana tuh, paling tebusnya yang sini teman-teman. Jadi jangan khawatir lah, kayaknya semuanya tebusnya sama sih. Cuman kitanya aja yang merasa nggak tenang kan kalau lewat jalur yang nggak benar tuh.
Alhamdulillah kawan-kawan, itu di depan sekitaran 100-an meter lagi udah base camp ya. Alhamdulillah bisa sampai base camp lagi dengan selamat. Saya benar-benar bersyukur. Emang ya, jalur dari pos 2 menuju pos 1 tadi tuh lumayan lama. Ya ngomong-ngomong ini jam 2.53 menit ya, jam 3 lah ya. Sesuai target saya sih, pengennya ya nyampe base camp tuh jam 3-an. Perjalanan turun ini tidak sengeri kemarin saat naik ya kawan-kawan. Pas naik itu bener-bener ngeri. Sudah terlanjur mendaki, mau balik juga kepalang tanggung, mau gimana lagi, mau diterusin. Tiap jalan pikirannya kemana-mana. Cuman ketakutan itu nggak saya ucapin pas kemarin ya, takutnya makin menjadi-jadi malahan. Jadi tuh kemarin pokoknya selain manajemen fisik tuh semuanya saya perhatiin biar bisa aman sampai puncak, dan alhamdulillah bisa sampai puncak ya. Saran saya pokoknya kalau kalian mendaki Via Singolangu ini, misalkan sendiri, kuncinya jaga kesopanan ya. Kalau kalian rame-rame ya mungkin mau ngasal aja gitu nggak masalah ya mungkin loh ya, tapi saya juga nggak tahu. Tapi alangkah baiknya pokoknya kalian menjaga kesopanan lah. Saya juga sering banget tuh ngucap assalamualaikum. Bagi kalian yang muslim gak ada salahnya ketika kalian merasa merinding atau apa, kalian ucaplah assalamualaikum, karena memang di situ makhluk seperti itu tuh ada gitu ya, memang ada dan kita nggak bisa lihat. Oh iya, ngomong-ngomong, kalian penasaran sama kisah mistisnya apa enggak? Kalau misalkan kalian emang penasaran, silahkan komen ya. Nanti kalau yang komen banyak pengen diceritain kisah mistisnya, mungkin bakalan saya buatin. Soalnya saya nggak ngerasain yang bener-bener ngeri banget ya. Ngeri banget tuh dalam artian mungkin ngelihat wujud asli kayak gitu, nggak ya. Dan saya juga tipikal yang nggak suka mengarang cerita kalau misalkan buat kisah mistis. Lagi pula juga saya baru sekali ya buat kisah mistis waktu ke Gunung Argopuro. Dan dari sekian lama saya mendaki ya, ini termasuk gunung ketiga ya menurut saya yang sensasinya tuh mantap banget. Yang pertama itu Gunung Argopuro, nah itu belum bisa ngalahin sensasi mendaki gunung sana. Yang kedua Gunung Semeru, yang ketiga baru ini menurut saya Lawu Via Singolangu ya. Kalau Lawu Via yang lain sih masih enggak, kalau yang Singolangu ini benar-benar menurut saya peringkat ketiga dari sekian kali saya mendaki gunung. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Di sini saya langsung mau ganti baju, beberes, bersih-bersih, kemudian langsung balik ke Semarang. Terima kasih buat kalian yang udah menonton. Semoga video saya ini bisa memberi banyak informasi ya terkait pendakian Via Singolangu ini. Sampai jumpa di video-video pendakian saya selanjutnya. Salam, berangkat lur.